Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas TT4810. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai hasil pekerjaan kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Keamanan Kunci Pintu Otomatis Berbasis Logika Sekuensial menggunakan IC CD 4017. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait fungsinya, di mana alat ini adalah kunci pintu digital yang hanya bisa dibuka jika penggunanya menekan 4 tombol angka dengan urutan yang benar. Misal seperti 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kalau urutannya benar, relay akan aktif dan motor servo akan membuka kuncinya. Kalau ada satu tombol saja yang salah, sistem akan langsung ke reset dan harus diulang dari awal. Semua ini bekerja murni menggunakan komponen elektronik, yaitu IC CD 4017, tanpa menggunakan microcontroller seperti Arduino. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengunci digital yang kelompok kami buat. Sistem ini menggunakan IC CD4017 sebagai otak penghitung urutan dan IC NE555 untuk menggerakkan servo tersebut. Yang pertama itu ada kondisi awal. Saat rangkaiannya dinyalakan, sistem berada dalam kondisi awal. Di sini output Q0 pada IC CD4017 itu akan aktif, yang berarti sistem dalam keadaan standby dan siap menunggu pengguna memasukkan PIN. Pada tahap ini, pintu masih dalam keadaan terkunci. Yang poin kedua, proses input password. Untuk membuka pintu, pengguna harus menekan tombol sesuai urutan PIN, yaitu 1, 2, 3, 4. Setiap kali tombol yang benar ditekan, ia akan mengirimkan pulsa clock ke IC CD4017. Lalu IC ini kemudian akan memindahkan logika high ke output berikutnya secara berurutan dari Q1 ke Q0 dan juga seterusnya. Nah, poin ketiga yaitu jika passwordnya benar. Apabila seluruh urutan PIN dimasukkan dengan benar hingga angka terakhir, output akhir IC CD4017 akan aktif. Lalu LED indikator akan menyala sebagai tanda akses diterima. Selanjutnya, transistor akan mengaktifkan IC NE555 yang bertugas untuk mengendalikan motor servo. Hasil akhirnya, motor servo akan bergerak untuk membuka kunci pintu. Poin keempat, lalu bagaimana jika password salah? Jika tombol ditekan tidak sesuai urutan atau salah angka, pin reset pada IC CD4017 akan aktif. Seketika itu juga, sistem akan kembali ke kondisi awal atau Q0, LED tetap mati, dan motor servo tidak akan bergerak. Pengguna harus mengulangi proses input PIN dari awal lagi. Uh, Berikut diagram yang sudah kelompok kami buat. Demikian penjelasan singkat mengenai cara kerja rangkaian tersebut. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian yang terdapat pada Tinkercad dan rangkaian fisik yang sudah kami buat. Komponen-komponen yang kami gunakan yaitu ada IC CD4017 yang berfungsi sebagai counter, IC NE555 yang berfungsi sebagai timer, push button jumlahnya 10 sebagai input pin, LED merah sebagai indikator berhasil, motor servo sebagai simulasi pembuka pintu, transistor NPN sebagai penguat atau switching, resistor 470 ohm sebagai pembatas arus LED, resistor 1 kilo ohm jumlahnya 2 sebagai pembatas arus, resistor 3 kilo ohm sebagai pengatur rangkaian, resistor 10 kilo ohm sebagai pull up dan pull down, yang terakhir ada resistor 100 kilo ohm yang jumlahnya 3 sebagai pengatur timing. Selanjutnya juga kami memakai kapasitor yang berfungsi sebagai timing pada IC 555 dan baterai 9 volt dan konektornya sebagai sumber tegangan, dan breadboard. Pada Tinkercad kami menggunakan 3 breadboard, tetapi pada rangkaian fisik kami hanya menggunakan dua breadboard. Selanjutnya ada kabel jumper secukupnya sebagai penghubung rangkaian. Yang terakhir, di rangkaian fisik kami menggunakan
regulator untuk menjaga tegangan output tetap stabil. Kenapa IC yang kami gunakan pada rangkaian fisik dan rangkaian di Tinkercad berbeda? Karena di rangkaian fisik kami menggunakan IC CD4017, sementara di rangkaian di Tinkercad kami menggunakan IC HC4017 dikarenakan di Tinkercad itu tidak ada IC CD4017 dan baterai yang kami pakai voltnya berbeda karena sebenarnya secara fungsi IC CD4017 dan HC4017 itu fungsinya sama, tetapi IC HC4017 itu untuk tegangan yang rendah, sementara CD4017 itu untuk tegangan yang tinggi. Maka dari itu, IC yang kami gunakan beda dan tegangan baterai yang kami gunakan juga berbeda. Nah, pada rangkaian fisiknya kami menggunakan regulator, dia itu berfungsi untuk menjaga tegangan outputnya tetap stabil karena tadi tegangan baterainya berbeda. Sekian dan terima kasih. Oke, kita masuk ke diagram blok atau blok diagram, di mana diagram blok ini didapatkan dari hasil Tinkercad atau hasil simulasi dari Tinkercad itu sendiri. Nah, awalnya sistem diawali oleh power supply berupa baterai 9 volt yang berfungsi sebagai sumber tegangan utama untuk seluruh rangkaian. Selanjutnya juga ada pin push button yang memasukkan pin benar yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sinyal dari tombol push button ini akan melewati dioda dan resistor pull down yang berfungsi menstabilkan logika input dan mencegah arus balik. Setelah itu, sinyal akan diproses oleh IC CD4017 sebagai pengendali utama logika sinkronal itu sendiri. Nah, IC CD4017 ini memiliki beberapa pin penting yang digunakan pada sistem ini, seperti pin 14 yang digunakan sebagai clock input untuk menerima pulsa dari tombol, serta pin 15 sebagai reset untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal jika passwordnya salah, serta pin output key 0 sampai key 9 yang digunakan sebagai perpindahan stage secara bertahap. Pada kondisi awal, output aktif berada pada key 0, kemudian akan berpindah ke output berikutnya setiap kali tombol yang benar ditekan. Nah, jika urutan pin yang dimasukkan itu benar hingga mencapai output akhir, maka LED akan otomatis menyala dan motor servo akan bergerak seperti membuka kunci pintu otomatis. Namun, jika pinnya salah, maka pin tersebut akan aktif sehingga IC CD4017 kembali ke key 0 dan sistem mengulang dari awal. Oke, kita masuk ke dalam hasil pengujian. Nah, di dalam hasil pengujian ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu pada saat simulasi Tinkercad dan yang kedua pada saat rangkaian fisik itu sendiri. Nah, di sini juga hasil pengujiannya dilakukan dua kali, yaitu pada saat pengujian pin benar dan pada saat pengujian pin salah. Untuk pin benarnya, di sini kami menggunakan urutan pin yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari hasil pengujian yang digunakan pada saat simulasi Tinkercad. Di sini didapatkan hasil pengujian bahwa jika pinnya benar, urutan 1, 2, 3, 4 dimasukkan, maka LED akan menyala dan otomatis motor servo juga akan bergerak seperti membuka sebuah pintu. Nah, jika pinnya salah, tidak berurutan dengan 1, 2, 3, dan 4, maka LED akan tetap mati atau tidak menyala dan motor servo juga tidak akan berfungsi atau tidak akan terjadi apa-apa atau tidak ada pergerakan yang terjadi pada saat motor servo itu menggunakan pin yang salah. Nah, yang kedua, itu tuh ada hasil pengujian pada saat rangkaian fisik itu terjadi. Jika rangkaian fisik itu pinnya benar, 1, 2, 3, 4, maka hasilnya akan LED menyala dan motor servo akan bergerak. Nah, sama halnya dengan simulasi Tinkercad. Dan jika pinnya salah, tidak berurutan 1, 2, 3, 4, maka LED akan tetap mati dan motor servo tidak akan terjadi apa-apa atau tidak bergerak. Baik, untuk kesimpulannya itu, yang pertama ada keberhasilan sistem.
di mana sistem ini berhasil merancang sistem kunci pintu otomatis berbasis logika sekuensial menggunakan IC CD 4017 di Tinkercad. Kemudian yang kedua, mekanisme kerjanya. Sistem mendeteksi urutan PIN, yaitu 1, 2, 3, 4 secara bertahap. Input benar mengaktifkan akses, input salah akan memicu reset otomatis. Kemudian ada stabilitas, di mana penggunaan dioda 1N4007 dan resistor pull down akan memastikan sistem stabil dan bebas dari floating voltage-nya. Hasilnya, sistem terbukti responsif, stabil, dan menjadi implementasi efektif dari logika sekuensial pada perangkat keamanan digital. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih.